Bismillahirrahmanirrahim. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Istakhraja yastakhriju istikhrajan wa mustakhrajan fahuwa mustakhrijun wa dzaka mustakhrajun. Istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Istamadda yastamiddu istimiddan mustamaddan fahuwa mustamiddun wa dzaka mustamaddun. Istamidda la tastamidda mustamaddun mustamaddun. Istausaqa yastausiku istisaqan wa mustausakan fahuwa mustausikun wa dzaka mustausakun. Istausik la tastausik mustausakun mustausakun. Istaiqadu yastaiqidu istiqadan wa mustaiqadan fahuwa mustaiqidun wa dzaka mustaiqadun. Istaiqid la tastaiqid mustaiqadun mustaiqadun. Istaujaba yastaujibu istijaban wa mustaujaban fahuwa mustaujibun wa dzaka mustaujabun. Istaujib la tastaujib mustaujabun mustaujabun. Istabana yastabinu istibanatan wa mustabanan fahuwa mustabinun wa dzaka mustabanun. Istabin mustabanun mustabanun. Istarsa yastarsi istirsaan wa mustarsan fahuwa mustarsin wa dzaka mustarsan. La tastarsi mustarsan mustarsan. Istalqa yastalqi istilqaan wa mustalqan fahuwa mustalqin wa dzaka mustalqan. Istalqi la tastalqi mustalqan mustalqan. Istaufa yastaufi istifaan wa mustawfan fahuwa mustawfin wa dzaka mustawfan. Istaufi la tastaufi mustawfan mustawfan. Istarwa yastarwi istirwaan wa mustarwan fahuwa mustarwin wa dzaka mustarwan. Istarwi la tastarwi mustarwan mustarwan. Istamana yastaminu istimanan wa mustamanan fahuwa mustaminun wa dzaka mustamanun. Istamin la tastamin mustamanun mustamanun. Istar asa yastar isu istirasan wa mustar asan fahuwa mustar isun wa mustar asun. Istar isra tastar is mustar asun mustar asun. Istabro'a yastabri'u istibra'an wa mustabro'an fahuwa mustabri'un wa dzaka mustabro'un. Istabri' la tastabri' mustabro'un mustabro'un. Walale. Ayo Beb. Al Habib Munzir Al Jonggoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waharaja dan keluar bil mufid. Nama anaknya keluar tuh maksudnya kecuali. Itu nggak apa-apa, masalahnya keluar ya keluar, maksudnya kecuali gitu loh yo. Bil mufidi dengan mufid al murakkabi yang tersusun. Bagaimana? Hanya Bil mufidi dengan mufid apa al murakkabu. Gitu, itu al murakkabu fa'ilnya wa kharaja gitu loh. Makanya kan kemarin kalam itu al-lafzul murakkabul mufidu kan ada mufidu wa kharaja bil mufidi
dan keluar bil mufidi dengan qaid al mufid apa al murakkabu ghairul mufidi. Apa al murakkabu susunan ghairul mufidi yang tidak memberi faedah, gitu loh. Ayo. Apa al murakabu susunan ghairul mufidi yang tidak berfaedah. Iya. Nahu gula mi zaidin tu seumpama lapad gula mi zaidin. Mananya budak laki-lakinya Zaid. Iya. Min ghairi isnadi syai'in, dari tanpa menyandarkan sesuatu. Iya. Ilaihi kepada syai'. Ilahi kepada lafaz gulam Zaidin. Ilaihi kepada lapad gulami Zaidin. Nah, situ dulu saya jelasin. Gak apa-apa, sedikit. Kemarin kalam, nanti kalau memang perlu saya tulis sendiri. Kalam kan kaidahnya kemarin al-lafzu al-murakabu. Al-lafzu udah dibahas, al-murakabu udah dibahas. Ya kan? Nah, sekarang al-mufid. Jadi jangan ngantuk jadi di muka no. Serius amat, gua pikir Andre khusyuk, nggak taunya ngantuk. Wah, aduh. Kemarin al mufid, bagaimana kalau nggak mufid? Contohnya lafaz gulami zaitin. Gulami zaitin itu kan susunan, tapi susunannya adalah idhofah. Gulam dimudhofkan ke zaid. Min ghairi isnadi syai'in ilaihi, tanpa menisnadkan sesuatu. Umpamanya ja'a gulamu zaidin kan berarti ada ja'a, itu berarti kalam. Tapi kalau hanya gulamu zaidin enggak kalam. Berarti maksudnya kenapa ghairul mufid? Tiba-tiba lu ngomong motornya Mundiri. Iya, motornya Mundiri kenapa? Mogok, itu kan jelas. Iya kan? Itu kan sama aja gula mujahidin itu. Oke, lanjut. Oke. Wa in qoma zaidun, dan lapad Dan seperti contoh in qoma zaidun. Dan seperti contoh in qoma zaidun. Oke. In qoma jika berdiri siapa zaidun zaid. Iya. Wa inna tamamal faidati, maka sesungguhnya sempurnanya faedah fihi di dalam lapad in qoma zaidun. Iya. Yutawaqqafu, ditangguhkan. Khobarnya inna. Yutawaqqafu itu ditangguhkan ala naon. Apa contoh? Tamamul kalam. Apa tamamul kalam? Ya. Jadi gini, yutawaqqafu itu ditangguhkan apa in qoma zaidun boleh. Apa tamamul kalam juga boleh. Oke, yo. Ala zikri jawab syarti, atas menyebutkan jawab syarat. Wala yusama, maka tidak dinamai apa kulun masing-masing minal misalaini, dari dua contoh. Nah, dua contoh apa tadi? Gulamu zaidin dan in qoma zaidun. Oke. Kalaman pada nama kalam. Iya. Yang dan nuhati menurut ulama linahu. Oke. Udah, sekarang Aska. Segitu dulu, nanti baru setelah Aska baca baru saya jelasin. Apa Andre ngantuk langsung dibaca, ntar nyawanya belum utuh. Ya enggak? Fa'in kana. Kana apa? Kana. Ntar nyanyi lagu hajinya Roma Irama lagi. Engkaulah gadis India. Kan kacau kan orang baru. Bangun gitu kan ya Allah. Oke, ayo Kong. Bismillahirrahmanirrahim. Kharaja, dan keluar bil mufidi dengan mufid. Qaid mufid juga biar enak. Dengan qaid mufid. Al murakkabu itu susunan. Apa al murakkabu susunan. Ghairul mufidi yang tidak berfaedah. Ya. Nahu gulami zaidin, itu seumpama lafaz gulami zaidin. Ya. Artinya budak laki-lakinya Zaid. Min ghairi isnadin. Terus. Min ghairi isnadi syai'in, dari tanpa
dari tanpa menyandarkan sesuatu ilaihi pada lafadz gulami zaidin. lafaz gulami zaidin. Wa yang qoma zaidun, dan lafaz yang qoma zaidun. Wa in, dan Artiin dulu in qoma zaidun. in qoma zaidun artinya jika Jika berdiri. jika berdiri siapa zaidun zaid. Ya. Fa inna tamamal faidati. Fa inna tamamal faidati, maka sesungguhnya sempurnanya faidah. Maksudnya faidah kalam. Faidah kalam yang ada pada lafaz in qoma zaidun itu maksudnya ya. Ayo biar nyambung. Jangan ngelamun Japir. Jangan ngelamun. Lihat kitabnya. Ngelamun mulu ntar lu. Kalau lu kejinan masih mending. Takutnya kesetanan. Ya kalau kejinan kan masih ada jin Islam. Iya enggak? Lah kalau kesetanan. Buset dah. Lah kan ngeri kita. Lah iya kan? Ayo. Yatawaqafu itu ditangguhkan. Ya. Ala zikri jawab. Apa tamamul faidah? Pokoknya kalau asal ada fa'il kalian curiga harus asal ada fi'il kalian harus curiga dikasih fa'il, cari fa'ilnya mana gitu loh. Kalau emang nggak ada ya berarti domir gitu loh. Ayo. Ala zikri jawab syarti. Ala zikri jawab syarti. Lu belum ngopi kok? Kalau dia mah jujur aja belum Pak. Oh, maunya minta dia. Ayo. Ala zikri jawab syarti, atas menyebutkan jawab syarat. Ya. Fala yusama, maka dinamai. Tidak, orang fala kok. Maka tidak dinamai apa jawab kulun. Apa kulun masing-masing minal misal ini dari dua contoh kalaman pada nama kalam. Iya. Yang dan nuhati menurut ulama ahli nahu. Menurut ulama nahu ini saya komentari dulu sebelum saya jelasin. Dengerin. Nuhat itu biar kalian tahu. Nuhat itu jama apa? Nuhat itu jama apa? Apa Kang Zidan? Kemarin perasaan saya suruh ngelap Riu. Riu. Nanti tolong dilap. Ngelapnya pakai kaos. Kaos tapi yang kaos itu loh. Lap kaos. Ya. Ngomong nggak saya? Sudahkah dikerjakan? Ngomong sudah orang buktinya ini. Ini saya orasin pakai solar. Gitu loh. Itu loh, nanti dianuin biar ada ngurang-ngurangin. Kalau ini kudu pakai thinner itu, nggak apa-apa. Ini loh kalau belum ente iniin, nanti nempel solarnya. Ini kan pakai solar. Kalau perlu kalian nempel ini. Besok kalau dicuci ya, direndam itu, disikat pakai sabun. Tujuannya biar yang nempel susah itu hilang gitu loh. Kalau enggak ntar habis ya anu saya. Ini Habibie nggak ngaji. Ntar minta aja, cuman butuh thinner dikit. Nukhatun, ini sebelum saya jelasin kaidah itu, saya jelasin nukhatun dulu. Sambil nunggu ini rada kering. Ini bahasa ini. Nih perhatikan. Nukhatun jama apa? Jam apa? Apa Riu? Mundiri jam apa? Taksir. Sama taksir. Lu apa? Wah, lu katanya mau anak salim. Itu kan ada alif sama tak, Pak. Becewer lu. Perhatikan. Nuhatin itu kan terambil dari fi'il madhi naha yanhu.
kan sama dengan goza yagzu. Paham nggak? Ini mumpung dasar, saya jelaskan, tolong diperhatikan. Isim fa'ilnya kan nakhin. Nakhin tanwin ini. Nakhin asalnya kan nakhiyun. Sama dengan ghazin. Asalnya ghaziwun. Nakhiwun. Bukan nakhiyun. Nakhiwun. Ghazin ghaziwun. Nah terus bagaimana Pak kok bisa nukhatun? Lu pernah hafal alfiyah emang? Dengerin. Dalam jamak taksir di alfiyah, fi nahwi ramin dzuttiradin fu'ala wa sya'anahu kamilin wa kamala. Nih, umpamanya lafadz ramin ini seperti ini, nakhin itu kan sama dengan ramin. Nyambung nggak? Maksudnya apa? Isim mangkus, isim yang akhirnya berubah wawu atau iya. Kan isim fa'ilnya dia kalau rofa nama nasab kan muqaddar. Itu tadi ghazin ini rofa karena asalnya ghaziwun. Oke. Nakhin ini rofa karena asalnya adalah nakhiwun. Oke. Nah, lafadz yang mengikuti wazan romin yaitu isim mangkus, ketika dijamakkan itu mengikuti wazan fu'alatun. Oh, fu'alatun. Nah ini kok nukhatun Pak? Nukhatun itu asalnya adalah nukhawatun. Nah terus bagaimana? Nukhawatun kok bisa menjadi nukhatun? Ada wawu berharokat fathah, jatuh setelah fathah. Wawunya diganti alif, menjadi nukhawatun, menjadi nukhatun. Nyambung? Itu diinget-inget. Itu kalau alfiyahnya tadi fi nahwi ramin dzuttiradin fu'ala. Makanya hadin, hudatun, hudatul ummah. Itu kan di dalam semalam yang ngaji itu kan ada hudatun, ya termasuk qadil kuzat. Qadil jamaknya kudatun, asalnya kudoyatun. Nyambung ya? Nah ini nukhatun ini mumpung awal bahas mukhtasar jidan saya jelaskan. Oke. Sekarang kita bahas. Mulai mau nggak mau diri saya. Biar jelas kalian. Kan kemarin dibaca, ini kecil banget tulisannya. Mufid adalah ma fa'afada fa'idatan. Oh iya mundiri, mana salah. Kemarin kan ma'afada fa'idatan pada faidah kan. Dengan. Gitu loh. Bukan maf'ul tapi masdar. Kemarin ini rakibnya saya baru ingat itu, baru ngeh itu. Yahsunu sukutu atau yuhsanu sukutu alaiha minal mutakalim wasame. Kalam syaratnya yang pertama kemarin apa? Lafad. Oke, masih ingat lafad. Yang kedua murokab. Yang ketiga mufid. Oke. Mufid ini mengecualikan lafad atau murokab atau susunan tapi yang enggak mufid. Oke. Wa kharaja bil mufidi. Kan gitu. Apa tadi? Wa kharaja bil mufidi al murakkabu ghairul mufid. Ada kan kemarin salah satu syarat kalam kan murakkab. Ada susunan tapi enggak mufid. Contohnya tadi dikasih contoh, itu maksudnya wa kharaja bil mufidi
Contohnya tadi gulamu zaidin. Ini dikecualikan. Gulamu zaidin. Hanya lafaz ini tok. Gulam mudhof zaidin mudhof ilaih. Min ghairi isnadi syai'in ilaihi. Dengan tanpa menyandarkan kalimat lain gampangannya kepada lafaz gulami zaidin. Ini enggak disebut kalam. Nyambung. Kenapa? Ya enggak ada artinya. Budaknya Zaid. Ya kan tadi saya kasih contoh motornya Mundiri. Iya motornya Mundiri kenapa? Motornya Mundiri Pak. Lu paham gak kalau dia ngomongin begitu? Rumahnya Odon. Iya rumahnya Odon kenapa? Baitu Odon. Masa Baitu Odon? Baitu Zaidin. Rumahnya Zaid kan sama aja gulamu Zaidin. Gulamnya Zaid kenapa? Loh kalau kalian ini ditambahin koma zaitun, lah kan berarti mengisnadkan koma kepada lafaz gulami Zaid, ya kan? Tapi itu kalam. Nyambung ya? Contoh yang lain, ini banyak, lebih banyak nih. In koma zaitun. Jika berdiri siapa zaitun Zaid. Ini ada in. Ini itu huruf syarat. Harus ada jawab. Nyambung. Nah, kalau hanya lafaz in koma zaitun nggak disandarkan kalimat lain, maka nggak disebut kalam. Kenapa? Kesempurnaan faedahnya kalam ditangguhkan menunggu jawab. Kalau yang atas ini kalam, in koma zaitun koma amrun. In koma zaitun syarat, koma amrun, komanya jawab. Ngerti gak? Malah mendingan kalau lafaz koma zaitun. Nih atasnya ada. Nih koma zaitun saya buang ini biar koma zaitun. Ini walaupun sedikit koma zaitun ini malah kalam. Karena fi'il udah ada fa'il. Tapi kalau in koma zaitun walaupun jumlah kalimatnya lebih banyak, itu malah bukan kalam. Contoh Al-Quran. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalam bukan? Bukan. Kalau kalian tambahin satu kalimat aja, fasabbih. Itu jawabnya Iza udah ada. Nyambung nggak? Jadi kalam maksudnya mufid itu berfaedah. Maksudnya berfaedah. Kalau fi'il udah ada fa'il, kalau mubtada udah ada khobarnya, walaupun mubtada atau khobarnya dibuang, walaupun fi'il atau fa'ilnya dibuang. Kan kemarin begitu dalam bahasan balaghah yang semalam itu isnad itu kan ada musnad ilaih. Nyambung kan? Nah, umpamanya syarat udah ada jawab seperti contoh yang di atasnya ini. In koma zaitun koma amrun. Kalau hanya syarat tapi belum ada jawab, maka itu tidak termasuk mufid. Karena tidak mufid maka tidak disebut kalam. Oke, nyambung. Weh, paham? Andre, lu paham? Jangan ngantuk. Nah. Oke, sekarang qauluhu bil fathi coba. Ono Kang Gizan baca, kasih sono kau. Biar gantian. Wah, iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ya, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musonib bil wad'i pada lapat bil wad'i. Yaitu badal itu bukan maf'ul. Bil wad'i yaitu lafat bil wad'i. Bil wad'i yaitu lapat bil wad'i. Pasarohu itu telah menjelaskan. Ya. Siapa musonib? Siapa ba'duhum? Pasarohu itu menjelaskan hu pada
kaulnya musonib ba'duhum siapa sebagiannya ulama Ya. bil qasdi dengan yang dimaksud. Ya. Fahoroja mangka keluar gairul maksudi apa yang tidak dimaksud. Ya. Kakalamin naimi kayak ucapannya orang yang tidur, wasahi dan orang yang lupa. Ya. Palayu sama mangka tidak dinamai apa gairul maksudi. Ya. Kalaman dengan kalam Pada maf'ul. Kalaman pada kalam indah nuhati menurut ulama nahu. Ya. Wabadum dan bermula sebagiannya ulama pasarohu itu menjelaskan hu pada kaulnya ulama bil wadil. Siapa ba'duhum fassaro itu menafsirkan siapa ba'duhum. Pasarohu itu menafsirkan siapa badum hu pada kaulnya musonib Ya. bil wadil arabi dengan wado al arabi yang bangsa Arab. Ya, waduk itu maksudnya bahasa ya, peletakan dasar maksudnya bahasa Arab. Oke. Fakhoroja mangka keluar kalamul ajami apa ucapan orang yang bukan Arab. Ya. Ka Turki kayak bahasa Turki wal barbari dan Arab barbar. Palayu sama mangka tidak dinamai apa kalamul ajami. Ya. Kalaman pada kalam. Ya. Indah nuhati menurut ulama nahu. Ya. Misal luma bermula contoh-contohnya lapat barang. Kalam udah Kalam. itu aja. Bermula contoh-contohnya kalam ijtama yang nerima kumpul apa emak Bukan. ijtama yang nerima kumpul pihi di dalam ma al kuyudu apa koidah al arba'atu yang 4. Kuyut apa kuyut? Koidah koidah Bukan. Kuyut itu kayit. Kayit itu kriteria. Bedain antara koyit dengan kaidah. Kalau kuyut itu jamaknya koyidun. Nah, koyit itu kriteria. Kalam itu lapat, gitu loh. Murokab, ya kan? Mufid, keempatnya waduk itu kriteria namanya. Ngerti kan? Nah, bahasa Arabnya koyit kalau dijamakkan kuyut. Nah, kalau koidah kan kaidah. Patokan bisa bedain kan ya? Ya nggak apa-apa, tapi lumayan lah. Ayo. al kuyudu apa kriteria Kayit gitu. apa koid Nah itu kalau bahasa Indonesianya kriteria. Arti kan kriteria. Nah gitu loh. Aal itu bagaimana? Contohnya contohnya Aal. Wah badannya gemuk. Terus bagaimana? Kalau ngaji ngantuan. Terus bagaimana? Dulu kalau ngencing di got. Nggak mau ke kamar mandi. Orang biasa hidupnya gitu umpamanya. Itu kuyut. Ayo. Arba'atu yang 4 koma jaidun itu lapat koma jaidun wa jaidun koimun dan lapat jaidun koimun maknanya koma jaidun koma telah berdiri jaidun siapa mang jaid wa jaidun dan bermula mang jaid koimun itu orang yang berdiri. Wal misalul awalu dan mangka bermula contoh al awalu yang pertama fi'lun itu fi'il wa fa'ilun dan fa'il. Wasani dan bermula contoh yang kedua mubtadaun itu mubtada wa khobarun dan khobar. Wa kulun dan bermula setiap dari gimana sih? Wa kulun dan kullu wahidin itu asalnya. Wa kulun masing-masing. Wa kulun dan utawi. Indonya. Indonya nggak tahu. Kumaha? Indonya nggak tahu. Apanya? Indonya. Bahasa Indonya nggak tahu. Wa kullun dan bermula masing-masing. Kullun itu asalnya kullu wahidin. Dari contoh Zaidun ko imun, koma Zaidun dan ko Zaidun ko imun. Gitu loh. Minal misalah ini kan itu. Nah, wa kullun. Ini biasanya logatnya pakai bahasa apa? Kalau biasanya utawi saban-saban sawiji. Nah, iya, saben-saben sawiji kan dia sama. Masing-masing satu. Oh, itu asalnya kan kulun itu asalnya kullu wahidin, gitu loh. Oh, berarti pakai bahasa Jawa juga. Oke, cakep. Enggak apa-apa pakai bahasa Jawa pun enggak apa-apa.
yang lain pun nanti belajar paham. Ayo. Wa kulun dan bermula masing-masing minal misalah ini dari contoh, Dua contoh. dari dua contoh. Labdun itu lapat, murokabun yang tersusun, mufidun yang memaedahkan, bil wad'i dengan wado. Ya. Bahwa mangka bermula kulun, kalamun itu kalam. Ya. Wa aksamuhu dan Udah bermula. kita, ntar itu 1 poin. Begitu dulu. Udah ganti siapa? Udah Mundiri. Oh, itu mau baca? Pakai baca. Ya udah nggak apa-apa. Ayo. Yang tadi, Bang. Ya tadi diulangi wa qauluhu bil wat'i. Jadi setiap pembacaan itu dibaca 2 orang gitu loh, biar yang nyimak yang ketinggalan bisa nyusul, diperhatikan yang lain. Ayo. Lu pakai bahasa Jawa. Udah bisa bahasa Melayu belum? Sedikit nih. Belajar, sekalian belajar, Pak. Ya udah ayo. Udah dilihat lu apa Bakir, kita pun lihat. Gak usah ngeliat yang baca, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu dan bermula ucapan yang bayai musonep bil wat'i, rupanya lafat bil wat'i. Nah dengerin kalian. Badal itu kalau bahasa Indonesianya rupanya. Itu kan rupane. Nah kalau bahasa Melayunya ya itu. Kan gitu kan. Kalau khobar kan iku atau itu. Nah kalau badal ya itu. Nggak apa-apa. Pakai bahasa nanti pelan-pelan bisa menyesuaikan. Gitu loh. Nggak apa-apa pakai bahasa Jawa pun nggak apa-apa. Nggak usah takut. Nyong paham. Bahkan kalau saya mengartikan logat full pakai bahasa Jawa, jadi aja. Ya cuman bengong nih si Kupang. Ya, wah tambah peyang bisa Kupang ya. Oke ayo. Fasarohu maka Itu khobarnya qauluhu iku. fasarohu itu menjelaskan qauluhu musonep, Hu pada qauluhu. hu pada qauluhu siapa ba'duhum sebagian ulama bil Iya. qasdi dengan disengaja, Bil qasdi dengan disengaja. bil qasdi dengan disengaja. Ya. Fahoroja maka keluar Ghairul maksudi. khairul maksudi apa Lafaz yang nggak dituju. apa lafat yang tidak dituju ka kalamin naimin, kayak ucapannya orang tidur, wasahi dan orang lupa, falayu sama Sahi itu lali. Kalau bahasa Sundanya poho, wasahi lan budak nu poho, jalmi nu poho, gitu ya. Nah, itu lali, lupa, gitu loh. Ayo. falayu sama maka tidak dinamakan apa khairul maksudi, Ya. tidak dinamakan kalaman kepada nama kalam. Indal nohati menurut ulama ahli nahu. Ya. Wabaduhum dan bermula sebagian ulama fasarohu itu menjelaskan Siapa ba'duhum? siapa ba'duhum bil wat'i kepada Bil wat'i dengan bil wat'i dengan lafaz lafaz bil wat'i, bil wat'il arabi dengan wadok arabi, bil maksudnya wat'i peletakan dasar made in lah gampangannya, made in bahasa Arab, wadok bahasa Arab. Ayo. bil wat'i arabi dengan wado arabi. Fakhoroja maka keluar apa kalamul ajami ucapannya orang ajam, Ya. kal Turki kayak orang Turki, wal barbari dan orang barbar. Ya. Falayu sama maka tidak dinama. Cuman kalau Katurki kayak bahasa Turki itu bahasa
bahasa pasaran banget gitu loh. Katurki seperti, ya kan lebih formal bahasa Indonesianya gitu loh. Ngerti kan? Ya nggak apa-apa sih. Katurki kayak bahasa Turki. Kan yang penting kita paham. Ka itu seperti. Nah, bahasa pasarannya kan kayak. Ah, muka kayak lu aja kan gitu kan ya. Nggak apa-apa, ini keren ini. Jadi apa namanya? Menerjemahkan, maksudnya melogat dengan bahasa pasaran betul-betul. Itu bahasa familiar. Nggak apa-apa, ayo terus. Falayu sama maka tidak dinamai apa kalamul ajami. Iya. Tidak dinamainya kalaman kepada nama kalam. Ya. Indal hati menurut ulama ahli nahwu. Ya. Misalan. Misal luma bermula contoh kalam lah gampangannya. Contohnya kalam. Ijtama'a mengumpulkan kang nrimo kumpul. Yang kumpul gampangannya. Ijtama'a yang kumpul fihi di dalam kalam Fihi di dalam ma. Kalau belajar nahu yi-nya namanya aid. Maka aidnya dikembalikan ke isim mausul. Isim mausul sebelumnya kan ma. Maka fihi di dalam ma. Nah, gitu kan. Supaya latihan menerapkan kaidah nahunya pas gitu loh. Ayo. Fihi di dalam ma apa al quyud du kait apal quyudu kait nih kait tuh begini loh tulisannya qaidun tasdid. Nah jamaknya kuyud. Nah kalau ini qaid isim fa'il karena ada qaidun. Ya kalau qaidun ya maknanya sama, cuman kalau qaidun menunjukkan masdar, ngerti kan? Kalau qaidun itu menunjukkan isim fa'il. Kalau isim fa'il kan yang menerima qaid, yang menerima kriteria, ngerti kan? Kalau qaidun hanya kriteria, ngerti ya? Nah itu perlu kalian latih, gitu loh. Oke lanjut. Apa al quyud du koid al arba'atu yang 4. Ya. Seperti contoh itu Koma zaitun. Koma zaitun kan misaluma tadi mubtada. Nah khobarnya misaluma itu jumlahnya lafadz koma zaitun. Koma zaitun itu lafadz koma zaitun. Baru ente artikan koma telah berdiri siapa Zaid. Koma wis ngadeg sopo zaitun mang Zaid. Begitu. Itu mang kalau tuaan. Kalau Zaidnya bocil si Zaid. Itu jangan ngantuk ntar jadi tentara Vietnam lu. Ayo. Koma itu seperti lafadz koma zaidun wa zaidun qaimun. Ya. Koma sudah berdiri siapa zaidun mang Zaid wa zaidun dan bermula mang Zaid itu qaimun orang yang sudah berdiri. Ya. Fal misalu maka bermula contoh al awalu yang pertama itu fi'lun fi'il wa fa'ilun dan fa'il. Ya. Wasani dan bermula contoh yang kedua itu mubtadaun mubtada wa khobarun dan khobar. Ya. Wakulun dan masing-masing Bermula utawi. wakulun dan bermula masing-masing minal misalah ini dari dua contoh tadi itu lafdun lafat wa murakabun yang tersusun mufidun yang berfaedah bilwati dengan disengaja. Ya. Fahuwa maka bermula al-misal itu Ya. kalamun Bahwa itu maka kalam. bermula lafdun murakabun mufidun bil wati
atau fahuwa maka bermula kulun. Wahwa maka bermula kulun itu kalamun itu kalam. Ya oke. Nah, ya nggak apa-apa, orang baru menyesuaikan ya. Oke, coba Mundiri diulas sekali lagi biar lebih mantap. Didengerin Cil, bocil, jangan bercanda. Apa lu mau baca Andre? Udah Mundiri dulu. Ntar habis ini waksamuhu, ntar Andre baca. Besok kalau nggak keburu sekarang. Ya nggak? Saya nggak perlu baca-baca Pak. Oke siap. Mandu siapkan dulu, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu, dan bermula ucapannya musannif bil wadi, yaitu lafaz bil wadi. Fassara itu menjelaskan hu pada lafaz bil wadi siapa baduhum sebagian ulama linahu bil qasdi. Nah, latihan. Kalau tadi saya antepin dulu, biarin karena masih penyesuaian. Siapa? Ntar dulu. Fassaro, itu kan bil qasdi, huruf jerba. Ulangi, fassaro bil qasdi dengan. Nah, itu kenapa saya belajar dari kiai saya dulu seperti itu. Jadi saya akhirnya ketat dalam mencari ta'aluknya huruf jer. Nah, itu kan sebelumnya qauluhu bil wati, fassarahu ba'dhum bil qasdi. Fassara itu menafsiri hu pada qaulahu, siapa ba'dhum sebagian ulama menafsiri bil qasdi dengan lafaz bil qasdi. Nah, itu kalau kalian paham itu langsung connect. Maksudnya begini, ucapannya musannif yang dalam kriteria awal al kalamu wal lafzul murakabul mufidu bil wat'i itu ditafsiri oleh ba'duhum. Ditafsirinya yang dimaksud bil wat'i adalah bil qasdi. Itu ngerti maksudnya? Nah, penekanan ta'aluknya huruf jer atau ta'aluknya dzaraf kepada muta'alaknya lafaz yang dita'aluki itu sangat-sangat mempengaruhi pemahaman kalian dalam memahami kitab. Ngerti kan maksudnya? Mundiri. Oke. Pokoknya setiap ada huruf jer, setiap ada dzaraf, kalian harus ketat cari ta'aluknya kemana. Oke. Siapa ba'duhum sebagian ulama linahu menafsirkan bil qasdi dengan disengaja. Nah, itu kan tafsiran yang pertama. Karena nanti penafsiran yang kedua adalah bil wat'il arabi kan gitu. Oke, yo. Kharaja maka keluar apa ghairul maksudi selain yang Masih dimaksud. Ingat yang kemarin saya jelaskan, fa-nya fa apa? Nah, fa fasikah. Karena bil wat'i fassarahu ba'dhum bil qasdi, fa kharaja maka keluar. Nah, itu kan fa itu fa fasikah. Fa fasikah itu fa jawab tapi fiil syaratnya dibuang. Nah, takdirkan sendiri. Fa idza kana qauluhu bil wat'i fassarahu ba'dhum bil qasdi fa kharaja. Oh, ngerti kan? Nah, itu cara kalau itu kalian udah klik, masya Allah, mau ditantang baca kitab manapun siap kalian. Jadi enggak, saya itu kan mengajarkan kalian ini metode klasik, metode kampungan lah. Gitu kan? Tapi walaupun metode kampungan itu mempunyai kelebihan-kelebihan, yaitu bertahannya metode kampungan untuk menyelesaikan masalah yang tidak dimiliki oleh metode modern. Kan sekarang banyak metode-metode modern. Ngerti kan? Nah, metode modern kita nggak pernah menjelekkan atau meremehkan, enggak. Nah, tapi di antara kelebihan metode klasik yang seperti ini yang kita baca ini, itu ketika kalian debat, itu kalian bisa mempertanggungjawabkan yang luar biasa. Ya kayak itu, fa kharaja, fa-nya fa fasika. Ini yang kecil tolong, ini kesempatan kalian untuk belajar serius loh. Kalian ini dikatrol sama yang gede-gede. Nah, harus segera ngimbangi, ngikuti. Ngerti maksudnya? Maka saya harap fokus kalian ketika belajar.
Udah Win, nggak usah pelutar pincer kayak kecapean aja lu. Ayo lanjut. Kala minna ini seperti ucapannya orang yang tidur, wasahi dan orang yang lupa. Poho, udah gitu aja pakai bahasa Sunda nggak mengapa. Terang aing tiasa omong Sunda, tahan untuk nyaho. Naon sia? Ninggalan kain. Eta si jahe. Ayo. Kala yusama maka tidak dinamai apa gadol maksud seperti ucapannya orang yang tidur dan orang yang lupa. Nah boleh ke gairul maksud. Fala yusama maka tidak dinamai, ya boleh juga kalian artikan failnya itu kepada kalamin naim, itu kan isinya. Ngerti maksudnya? Jadi boleh kepada marjeknya kepada gairul maksud, boleh juga kepada isinya kalamul. Ngerti maksudnya? Nah, ya, ini kan paham kalian. Gairul maksud ya kalamin. Contohnya adalah, tapi yang paling enak gairul maksud. Nah, kalau kalamin naim asahi itu adalah isi, ngerti maksudnya? Isi daripada gairul maksud. Tapi nggak apa-apa. Ayo. Halaman pada nama kalam dan nuhati menurut ulama-ulama nahu. Ya, kalau saya nanya kalaman, kalian paham nggak? Kalaman itu sebenarnya hakikatnya itu kan maf'ul sani, ya kan? Itu kok maf'ul awal Pak. Nah, yusama itu kan naibul fa'il mabni majhul kan? Nah itu kan berarti ada fi'il yang dibuang. Nah, ada fi'il, ada maf'ul, ada fa'il yang dibuang, kan gitu. Nah, kalaman itu sebenarnya kalau asalnya kan fala yusammi ghairal maksud kalaman, kan gitu. Fala yusammi an-nukat. Nih kalau ini berarti kan ini keren kalau kalian paham. Ini membedah supaya kalian yang tadi klasikal itu bisa mempertahankan argumen maksimal. Kan gini biar mudah. Fala yusamma kalaman, kan gitu. Ini kan kalaman maf'ul, seolah-olah maf'ul satu kan, padahal ini maf'ul sani. Ini kan yusamma, maka tidak diberi nama apa? Ghairul maksud, kan gitu. Sementara ghairul maksud ini kan naibul bukan apa? Naibul fa'il. Nah ini kan asalnya fala yusammi, udah saya dohirkan aja. Fala yusammi an-nukhatu ghairal maksudi kalaman. Ini agak lama ngajinya karena saya bahas tuntas. Fala yusama kalaman itu kalau dibedah awal fala yusami lah, yusami tidak menamai siapa an-nukhatu ulama-ulama nahu. Ini bekas solar tadi itu loh. Ghairul maksudi pada lafaz ghairul maksud maf'ul awal, tidak menamai kalaman pada nama. Ini maf'ul awal, ini maf'ul sani, kan gitu. Nah di sini kan langsung awal karena ghairul maksud menempati posisi naibul fa'il, ngerti kan? Nyambung nih. Fala itu kalau kalian bedah seperti itu, kalian ngaji nggak ada habisnya. Dan kalian ngaji pasti akan semangat. Oh gitu loh. Maka ntar kalau memang ini udah khatam, udah bablas ke alfiah nggak apa-apa. Orang aska mutamimah, aska itu udah ngaji semua. Imriti udah, Nanto maksud udah, Kaprawi udah, Asmawi udah, Al-Fawaqihul Janniyah Sarah Mutamimah udah, Al-Kawakibud Duriyah udah, Al-Makuji udah, kan Kong? Udah ikut semua aska mah. Lah 6 tahun dia udah di sini. Dia kok nggak paham kok? Nah itulah keramatnya aska ya nggak? Lu udah cukur? Mau coba buka
Lu kenapa syukurnya kaya? Mau mintanya gitu? Mintanya gitu? Ya udah nggak apa-apa. Apa lu kali yang ngerjain kali? Jadi kayak Kim Jong Un. Nah ya lanjut. Wabaduhum, dan bermula sebagian ulama pasaro itu menafsirkan Udah lihat aja nggak usah diri. Udah kalau nggak tahu ngomongnya nggak tahu, ribet amat lu. Lafaz bil wadi, menafsirkan bil wadi dengan sesuatu, dengan bahasa al-Arabi yang Bil wad'i dengan wadok. Wadok itu maksudnya peletakan dasar. Gitu loh. Maksudnya made in aja lah gitu loh. Al-Arabi yang bahasa Arab, maksudnya bahasa Arab gitu lah yo. al-Arabi yang bahasa Arab. Wakhraja, maka keluar apa kalamun ajami, apa ucapannya orang non Arab, Ya. Turki, seperti negara Turki, Nggak usah negara deh. Turki seperti bahasa Turki, negara Turki. Nah, emang negara bisa ngomong seperti bahasa Kalau jewer kan nggak pakai yang kenceng, ngantuk mulu. Ya nggak, makanya kau pulang sekolah pulang layap mulu. Ayo. Turki seperti bahasa Turki. Nah, dengerin, ntar lu Turki seperti turunan kidul. Emang lu nyiroro kidul? Turki katanya turunan kidul, ya nggak? No, dia no turunan kidul. Ordan turunan kidul. Serang selatan ya. Saya utara pak, udah ke selatan aja lu. Udah ya, lanjut. Barbar dan bahasa barbar. Fala yusama. Berarti barbar gak? Barbar itu suku apa? Suku Cina yang belah tetangganya Cina itu. Bangsa Genghis Khan. Lo hati-hati. Barbar itu awalnya memusuhi Islam. Tapi akhirnya Genghis Khan masuk Islam. Mongol itu Mongol. Ngerti kan? Nah, itu yang dulu pernah perang sama Singosari. Kalah. Orangnya gede-gede. Senjatanya gede-gede. Tapi kalah sama keris. Ini supaya kalian nasionalismenya kuat. Loh, mereka bikin senjatanya gede-gede, besinya empuk, keris, kecil, tapi senjatanya sakti. Pakai strategi. Itu waktu perang awal-awal Singosari itu ribut sama suku Mongol ya, barbar itu. Barbar tuh orang yang dimakan, model kayak Alvin, Ngantuan, Erwin itu. Dimakan tuh sama suku barbar kalau masih ada. Andri tuh, kalau lagi dimakan diuntal, langsung ditelan, ya. Nah, lanjut. Sama maka tidak dinamai apa kalamun ajam, kalaman pada nama kalam dan nuhati menurut ulama-ulama nahu. Bisa luma bermula contoh kalam istama'a yang kumpul. Nah, berarti kan kalau jamaah kumpul. Kalau istama'a kan ketambahan alif sama ta. Yungqalu sulasi ila wazni ifta'ala bi ziyadatil hamzati fi awwalihi wa ta'i bainal fa wal ain. Iya kan? Itu bimakna mutawa'ah. Istama'a kang rimo kumpul. Ya terjemahan bebasnya istama'a yang kumpul, gampangannya lah. Gitu loh. Tapi walaupun begitu kalian harus tahu fungsi awal. Paham itu? Maka kalian jangan pernah meremehkan amsilatu tasrifiyah. Yungqalu sulasi itu sangat penting. Karena itu untuk membongkar kitab-kitab besar. Dia dengan kaidah kitab-kitab kecil. Jangan melihat besarnya kitab tapi mengabaikan kecilnya nahwu. Paham maksudnya? Dari situ ilmu nahwu akan menjadi keren. Kan gitu. Ketika ilmu nahwu untuk membongkar besarnya makna Al-Quran. Nyambung itu. Yang kemarin itu loh. Fauqonuhu itu yang kemarin. Fauqonuhu ala sairil ulumi. Nah ilmu nahwu itu yang halaman 2 itu. Wa maudhu'uhu wa fa'idah. Apa yang kemarin? Wa fadluhu fauqanuhu ala sairil ulumi bin nisbati wal i'tibar. Oke lanjut.
Fihi di dalam ma apa al-quyudu qaid-qaid al-arba'atu yang 4. Koma Zaidun itu lapat koma Zaidun. Koma telah berdiri siapa Zaidun Zaid, wa Zaidun qaimun dan lapat Zaidun qaimun. Zaidun bermula Zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Hal misalul awalu maka bermula contoh yang pertama yaitu lafaz koma Zaidun, fi'lun itu fi'il, wa fa'ilun dan fa'il. Wasani dan bermula contoh yang kedua yaitu lafaz Zaidun qaimun, mubtadaun itu mubtada, wa khabarun dan khabar. Wa kullun dan bermula masing-masing minal misal ini dari dua contoh yaitu yang tadi kita jelaskan kullun, tanwin yang ada pada lafaz kullun atau ba'dun itu tanwinnya namanya tanwin iwat. Iwat itu macam-macam, ada iwat antarfin nih gojin rolin itu tanwin, tapi iwat antarfin gojin asalnya gojun. Ada iwat an kalimatin dari kalimat kata, maksudnya kulen kulun atau pulang atau kulen tergantung bacaannya, itu asalnya kulu wahidu, kadang-kadang kulu ahadu tergantung. Berarti ada iwat an jumlah wa antum hina idin tanzilun hina idin hina id apa wa antum hina id balaghatil ruh al-kulma. Ngerti kan? Itu jenis-jenis tanwin itu. Abdun itu lapad murokabun yang tersusun, mufidun yang beri faedah, bilwadi dengan bahasa Arab atau disengaja. Bahwa maka bermula kulun, kalamun itu kalam. Berarti kan mulai lahir. Kemarin kaidahnya al-kalamu wal lafzu murokabun mufidun bilwadi. Lafaz juga dijelaskan asal al-mustamil ala ba'dil huruf al-jariyah. Contohnya zaitun ketika udah diucapkan. Yang kedua murokab, kalam syarat yang pertama lafaz, yang kedua murokab. Apa itu murokab? Kalau kapan di kalimatnya kalau susunan yang tersusun dari dua kalimat minimal atau lebih. Contohnya koma zaitun, zaitun qaimun. Kalau dipandang dari murokab, koma zaitun tok murokab, cuman nggak mungkin kan gitu. Kalau ini lengkap deh, koma zaitun, koma amrun. Kalau mungkin yang kemarin juga kan, apa itu mungkin? Ma'afasal fatidatam yakun sukutuan nusan sukutu alaya dengan kata masamnya. Faedah mufid adalah kalam yang memberi faedah, yang mana dengan faedah tadi apabila mutakalim dan sampai diam itu yang terbaik, maksudnya udah paham. Nah sekarang syarat yang keempat, dengerin syarat kalam yang keempat ini dilewati. Secara penafsiran ada dua penafsiran. Yang pertama ditafsiri oleh Ba'dhum itu bil qasdi. Orang ngomong harus dengan sengaja. Umpamanya Andri ngomong, odol, waduh, saya ngantuk banget hari ini. Jadi, edon, mengapa jadi? Ya ngantuk aja, ngantuk saya kenapa ngantuk aja, ya biar mulai pelan-pelan jangan, ya enggak? Nah, Andri ngomong kan berarti dengan kesadaran, ya kan? Nah, kalau bilwati diartikan bilkosi, maka fakorot ya di ghairul maksud. Berarti maksudnya? Berarti kalau bilwati diartikan bilkosi, kalau ada kalam tapi ghairul maksud, nah kalam tadi sengaja ngomong, memang ada Pak Bipa ada kata lamuna ini,
seperti orang niku. Aal itu asal malam niku. Orang Andre, nggak ada di kontrakan dipanggil-panggil. Lu nggak sadar lu lagi awal-awal di sini, lu pernah nangis 1 jam 1 minggu. Dan ketawa lu kok di sini. Itu kelakuannya waktu itu saya tungguin sama Pak Haji ya. 1 jam 1 minggu. Kenapa ini nangis? Matanya merem, tapi nangis. Ini saya buat dari maaf. Kok kan kaki kok nangis? Tapi dilihat matanya merem 1 minggu sama Indra. Oh itu nggak disebut kalam. Jelas itu. Walaupun ngomong ngecong. Termasuk orang yang lupa ngomong. Mabok. Orang mabok ngoceh aja. Itu nggak disebut kalam. Karena syarat dari kalam dari keempat adalah bilwati. Bilwati menurut Pak Duhur. Kita dengan bilwat. Bilwat maka Pak Oroja. Bikoli al-Qasdi. Khairul maksudnya nyambung. Paham ini? Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, bil waqti ditafsirkan bil waqti Arabi. Maksudnya bil waqti Arabi masuk bahasa Arab. Bikinannya desainnya desain bahasa Arab. Kalau bil waqti diartikan Bilwakil Arabi, maka mengecualikan bahasa yang bukan Arab. Nyambung nih. Yang paling lebihnya pastilah. Masa kalam banyak berlaku di luar Arab. Ngerti maksudnya? Tapi pemahamannya di kitab sepertinya kita jelaskan. Ngerti maksudnya? Maka Pak jadi apa kalamul ajami wal barbari. Omongan bahasa Turki. Turki itu bahasanya Urdu campuran Turki hampir serupun dengan bahasa Afghanistan, bahasa Afghanistan macam-macam, bahasa India, Pakistan, Bangladesh, hampir serupun. Nah, teruskan misalnya mas tamaah sihir buyut al-arba'ah koma zaitun wayakot wajaidun kok gimana yang memenuhi syarat kriteria 4 ini. Kalam itu lafaz murokab musik waduh. Contoh yang pertama koma, ini bacanya koma zaitun, koma fikir zaitun fakir zaitun kok imun zaitun mustajab kok imun kok moga. Nyambung. Itu gampang kan? Nah, ini mutola. Karena nanti bahasa alfiah simpel. Kalamuna lafzun. Mufidun. Kalau menurut kami ulama nabi itu lafzun lafaz. Mufidun yang memberi faedah. Kastakim seperti faedahnya lafaz istakim. Lafaz istakim itu fi'il udah ada fa'ilnya bilaman. Nanti maksudnya dijelaskan kalau fi'il ada fa'ilnya, mubtada ada khobarnya, syarat ada jawabnya dan seterusnya. Ngerti maksudnya? Dan kita lain-lain dah, dulu dah besok gua apa sama ini salah satu. Jadi tolong diperhatikan yang itu. Saya mengharapkan kalian serius, terutama anak Kupang, ya 4 itu, termasuk itu, Alia bersama, termasuk Aal, Jabir sama Jai. Nah, ini Jai apa kentang? Ya, termasuk Ono Jabir, ya kan? Nah, kalian kalau ingin menguasai, nanti ingat, nggak ngaji, nggak enak. Jadi siapa yang ngaji? Habibie. Ya kan? Oke, kita lagi dulu ini semangat. Kita duduk bersama-sama dengan doa bersama majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.